guys, untuk project yang baru ini kita mau belajar sama-sama cara baca pattern. Dari cara membaca pattern nanti yang kita pelajari, kita bikin seperti ini sekaligus kita belajar sekalian. Di sini yang saya pakai ini cuman ada foundation chain, itu yang sudah pasti. Terus ada slip stitch, ada single crochet, double crochet, half double crochet. Itu aja. Yang berbentuk seperti ini itu namanya chain. Biasa ditulis CH singkatannya. Ada foundation chain. Itu yang sudah pasti ada di setiap project crochet, pasti ada foundation chain. Itu chainnya sama dengan yang ini. Terus ada yang seperti ini slip stitch, biasa disingkat SLST. Terus ada lagi yang akan kita pelajari nanti, single crochet, bentuknya silang atau plus dengan singkatan SC. Terus ada yang bentuknya seperti huruf T, itu half double crochet atau disingkat HDC. Terus yang kita pelajari nanti juga ada double crochet, bentuknya seperti ini. Itu kita tulis singkat biasanya DC. Nah, itu aja yang kali ini yang akan kita pelajari. Ngebuat ini, saya memakai 3 macam warna benang. Ini semua benang katun yang biasa ya, yang small play. Ya biasanya pakai, kalau small play saya pakai nomor 3 seperti ini. Terus saya juga siapkan gunting, jelas. Terus ini namanya stitch marker. Stitch marker ini gunanya untuk ngasih tanda di setiap crochet. Kadang-kadang kita perlu berhitung. Nah, ini kita perlukan untuk ngasih tanda supaya kita nggak lost count. Juga untuk kalau misalnya kita belum selesai tapi kita mau istirahat, kita bisa kasih ini, kita selipin ini dan kita kunci, itu pasti aman, dia nggak mungkin lepas. Oke, di samping itu kita juga pakai jarum. Ini jarum tapestry needle, jarum streaming. Saya juga pakai hook. Ini saya pakai 2 set hook yang kecil. Oke, sekarang pattern yang akan kita pakai seperti yang ini. Ini saya udah copyin di sini supaya saya juga gampang. Di sini ada tertulis 9 foundation chain plus 1. Oke. Dan angka-angka di sini itu maksudnya adalah row. Jadi ini row yang pertama, ini row kedua, ketiga, keempat, kelima. Dengan tanda panah ini berarti row yang pertama ke arah sana. Ini yang row kedua dari sana ke sini. Row yang ketiga dari sini ke situ. Jadi dan seterusnya. Dan di sini ada tanda panah misalnya kayak yang di atas. Ini 8 menunjukkan bahwa di sini ada 8 chain supaya kita nggak berhitung. Jadi dia sudah tulis angka 8. Ini nggak selalu ada, but di beberapa contoh dia kadang-kadang muncul. Yang di row yang kelima ini kita jalan seperti itu, terus kita muter ke sini. Setelah itu tanda panahnya ke atas, berarti kita balik ke sini lagi, ke sini, dan ini putar balik lagi. Demikian seterusnya. Stylenya itu ya, ini kita hitung seperti ini. Jadi ini ke sini. Ini hitungannya 1. Dari sini ke sini itu 1. Dan kita pakai di sini, kalau yang saya buat sekarang ini ada 5 dom. Oke, jadi kita bikin, berarti kalau ada 5 dom, kita nggak usah hitung yang di belakangnya ini ada berapa foundation chain. Kita cuman konsentrasi di sini aja. Ini ada 9. Berarti kita perlu di sini kalau ada 5 dom. Kalau saya buat ini ada 5 dom, berarti kita perlu ada 5 dikali 9. Itu berarti 45 plus 1 ini. Oke. Nah, kita bikin di sini slip knot.
Slip knot itu caranya seperti ini. Jadi kita bikin huruf X seperti ini. Terus jarumnya ini kita masukkan di yang pertama. Kita keluarkan, kita tarik yang di belakangnya. Langsung kita keluarkan di tangan kita. Ini langsung kita tarik. Benang yang ini ya kita tarik. Oke. Yang ini biasa kita sebut sebagai tail, ekor benang. Oke, ini kita bikin, jadi kita perlu 46 foundation chain. Ini 1, 2, 3, kita ambil benang, tarik. 4, ambil benang, tarik. Ini yang kelima, ambil benang, tarik. Ini yang keenam. Jadi ini yang namanya foundation chain. Oke, kita buat dahulu sebanyak 46. Dan ini 46. Ini sudah ada 46 foundation chain. Kemudian di sini kalau kita lihat, ini foundation chain ya, ini belum termasuk row. Selanjutnya di sini ini kita lihat ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 chain lagi ke arah atas. Dan kelima chain ini itu 3 chain pertama di sini itu mewakili double crochet. Kenapa saya tahu? Karena di sini tanda ini adalah tanda double crochet. Biasanya memang hampir semua pattern seperti ini untuk mewakili satu double crochet adalah 3 chain. Tapi saya secara pribadi dan mungkin beberapa orang juga itu untuk satu foundation satu double crochet ini, untuk satu double crochet kita lebih prefer untuk diganti dengan cuma 2 chain aja. Kenapa nggak 3? Karena 3 itu terlalu besar dibanding dengan 2. Kalau 3 kalau kita bikin 2, ini kan saya bikin cuma 2, hasilnya tuh bisa lurus dan rata seperti ini, hasilnya lebih rapi. Tapi kalau kita misalnya ini kita pakai 3 chain untuk mewakili satu double crochet, itu hasilnya nanti kayak kedodoran gitu. Di setiap stitchnya ini bisa kelihatan, di setiap ujung-ujungnya kelihatan kedodoran, jadi kurang enak dilihat. Oke, jadi di sini kita nggak perlu nambah. Di sini kan dia minta 5 ya, karena 3 mewakili satu double crochet dan 2 itu 2 chainnya itu yang untuk ini. Untuk itu karena itu kita cuman tambah 4 aja. Oke. 1, 2, 3, 4. Setelah itu kita double crochet di stitch yang kita hitung dari ujung sini. Ini kan kalau kita lihat dari patternnya ini ke sini kan 5, 6, 7, 8. Tapi karena ini berarti double crochet di yang ke-9, stitch yang ke-9. Tapi karena ini tadi kita kurangin 1, bukan yang di ke-9, jadi ke-8. Oke, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, yang ke-8 di sini. Kita masukkan jarum hook kita ke stitch yang ke-8 dengan 2 loops seperti ini ya. Kita tarik, kita bikin double crochet, keluarkan 2 loops, keluarkan 2 loops lagi. Oke, terus selanjutnya di situ ada 2 chain, 1, 2. Kita bikin double crochet lagi. Kita lihat setelahnya di sini. Di setelahnya ini pun setelah 2 chain ada double crochet. Double crochetnya ini dia skip berapa? 1, 2, terus di yang ke stitch yang ke-3. Jadi ini 1, 2, kita double crochet di sini. Oke, kita bikin lagi 2 chain. Terus ini kita balutkan sekali benang di sini, kita masukkan di stitch yang ke-3, keluarkan 2 loops, keluarkan lagi. Oke,
Setelah sampai sini, ini yang udah yang di terakhir, kita bikin lagi 2 chain double crochet, kita skip 2 1 2, kita masukkan di yang ketiga, di yang terakhir sini. Oke, ini row yang pertama sudah jadi. Row yang pertama yang ini. Sekarang row yang kedua itu dia ke arah situ ya. Jadi ini tadi kan udah jalan, kita ambil sini kan. Sekarang dari sini itu juga sama, dia minta 1 2 3 4 5 chain, kemudian ini tanda plus itu single crochet di sini. Oke, berarti sekarang kita bikin 5 chain, 1 2 3 4 5, kita putar balik. Dia minta kita single crochet di sini, 1 single crochet. Oke, ini bikin lagi 5 chain tuh, 2 3 4 5, kemudian single crochet di space ini. Oke, kita buat ini terus nanti sampai ke ujung ya. Oke guys, ini sekarang saya udah di row yang kedua, yang di terakhir di sini. Itu berarti ada di sekitar ini. Oke, ini kita buat di sini 2 chain. Terus kemudian dia double crochet di stitch yang ketiga. Kalau ini kita hitung adalah yang ketiga dari double crochet yang di row 1 1 2 3. Oke, jadi ini double crochetnya, crochet, jadi kita hitung yang di ketiga tuh, yang di sini berarti. Oke, kita masukkan ini 2 stitch, kita bikin double crochet. Oke, ini kita buat di sini, ini 3, berarti 3 chain ini itu mewakili 1 double crochet yang di sini, karena di sini semestinya ada 4 double crochet, sama dengan yang di akhirnya sini. Ini kan ada 4 double crochet. Oke, tapi karena ini diwakili oleh 3 chain, berarti ini selanjutnya cuman ada 3 double crochet dalam satu space. Seperti tadi yang saya bilang, saya lebih prefer untuk 1 double crochet ini diwakili dengan 2 chain saja. Oke, jadi saya bikin di sini 2 chain, terus kita putar balik, terus kita bikin double crochet di sini sebanyak 3, 1 2 3, kemudian 1 single crochet. Bisa lakukan 2 macam cara. Kita mau langsung seperti saya, seperti ini, kita langsung masukin aja karena dia langsung tepat di tengah, atau kita masukkan ke dalam chainnya secara individu. Jadi misalnya seperti ini. Nah, ini kan saya tadi langsung masukin gitu ya. Tapi kalau misalnya mau kita selipin di setiap stitchnya juga bisa. Jadi stitch yang ketiga, 1 2, ini yang ketiga. Oke, kita masukin ke dalam 2 loop seperti itu. Oke, seperti ini. Jadi nggak seberapa kelihatan hasilnya, jadi terserah kalian mau gimana. Tapi karena saya maunya cuman langsung dimasukin gini, ya kita langsung semua saya lakukan seperti ini. Oke, kemudian di sini minta 5 chain, single crochet lagi di sini di next space-nya, kemudian double crochet 7 double crochet shell di next space, di space yang berikutnya sebanyak 7. 4 5 6 7.
Kemudian langsung single crochet di next space-nya sini. Oke, terus kita bikin 5 chain. Oke, kita lanjut seperti yang di pertama sampai habis. Nanti setelah itu kita kembali lagi ke terakhirnya ini. Oke, ini saya udah sampai di yang terakhir, di ujung sini. Di yang terakhir sini, di sini ada 4 double crochet space. Jadi ini ada 4 double crochet shell. 1 2 3 4. Oke. Kemudian dilanjut ke atasnya. Di sini kita bikin 4 chain. Sekali lagi saya maunya mewakili, jadi saya kurangin 1 karena saya mau mewakili 1 double crochetnya ini itu cuman 2 chain. Jadi ada 3 di sini, 3 chain, 1 2 3. Tapi kalian ya kalau nggak mau nggak apa-apa, ikutin seperti yang di sini. Oke, kita sekarang masukkan di next stitch. Jadi bukan yang di sini, ini sudah diwakili oleh yang ini 2 chain ini. Kita ke nextnya sini, 1 double crochet. Oke, kemudian 1 chain, ke next stitchnya juga 1 double crochet. Kemudian 1 chain, kita taruh di next space di sini. Oke, 1 chain. Terus kita bikin 1 double crochet di atasnya double crochet kedua dari yang di shell ini. Jadi 1 yang kedua sini. Oke, kemudian kita bikin 1 chain lagi, kita ke next double crochet lagi, kemudian 1 chain, ke nextnya lagi double crochet, kemudian 1 chain lagi, ke nextnya lagi double crochet, satu chain, ke nextnya lagi double crochet. Jadi kita buat seperti ini itu sebanyak 5 kali ini ya, 1 2 3 4 5. Oke, kemudian kita bikin single crochet di next space. Oke guys, jadi kita buat seperti ini sampai di kesini. Ada 1 2 3, ada lagi yang di sini ya. Oke, nanti setelah sampai di ujung kita kembali. Oke, ini di yang terakhir. Sekarang kita juga lompat double crochet yang pertama, kita ke double crochet yang kedua. 1 chain, double crochet di next. Oke, 1 chain, double crochet di next. Oke, udah seperti ini. Sekarang kita bikin 1 chain, kemudian di tempat yang sama ini kita bikin 1 single crochet. Jadi tempat yang sama ini kita masukkan aja, ini kita bikin 1 single crochet. Oke, di next, dalam 1 chain yang di bawah ini itu ada 2 single crochet di atasnya. Space-nya aja, kita ke space-nya ini, di setiap space-nya ini kita isi 2 single crochet. Oke, space berikutnya juga kita isi 2 single crochet. Di sini kita bikin chain sebanyak 8 di sini. 1 2
3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini putar balik. Kita masukkan dengan cara slip stitch. Karena di sini ada di sini rada lonjong sih, tapi sama aja artinya. Ini artinya titik hitam ini artinya slip stitch atau singkatannya SLST. Jadi kita slip stitch di stitch yang ke, kita hitung dari sini ya, 1, 2, 3, yang keempat dari ujung yang sebelah sini. 1, 2, 3, 4. Kita ambil benang, terus kita keluarkan di langsung. Ini slip stitch. Oke, terus kita putar balik. Jadi sekarang kita lihat ada 1, 2, 3, 4, 5 single crochet. 1, 5 single crochet dengan di sini ada 3 chain. Ini picot. Picot itu berarti kita masukkan di persimpangan ini, kita masukin selalu 2 loops ya, seperti ini. Ini slip stitch. Oke, kemudian lanjut di tempat ini kita isi 5 single crochet lagi. 5. Oke. Setelah ini di sini ada panah menuju ke arah sini. Jadi kita lanjutkan ke sebelahnya. Oke, ini sama. Di setiap space kita isi 2 single crochet. Di space ini. Kita langsung ke next space-nya ini. Kita isi 2 single crochet. Kita bikin lagi seperti yang ini, yang di pertama ini. Jadi kita bikin 8 chain. Kita masukkan, kita hitung dari yang ujung sini ya. Jadi supaya gampang. Ini kita lompatin berapa? 1, 2, 3, 4. Ini yang ke 5. Jadi 1, 2, 3, 4 masukkan di yang ke 5. Slip stitch. Oke, terus kita putar balik lagi. Di sini kita bikin single crochet sebanyak 5. 1, 2, 5. 3 chain, picot. Masukkan jarum kita ke sini. 2 loops yang masuk, kita langsung slip stitch. Oke, terus di sini kita bikin 5 single crochet lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita lakukan ini ya. Seperti ini, jadi udah jadi 2. Oke, ini udah sampai yang di terakhir di row ini. Yang di terakhir sini ada sisa 2 single crochet di space berikutnya. 1, 2. Oke, ini udah selesai. Untuk menyelesaikan ini kita tarik benang seperti bikin chain, terus kita gunting. Saya lebih suka panjang. Ini kita tarik seperti itu. Oke, jadi nanti sisa benangnya ini udah jadi. Kalau sesuai dengan pattern yang di sini udah jadi sampai sekian, tapi ini saya buat ada penambahan di sini di bagian ujung bawahnya. Guys, kalau mau buat sama seperti punya saya, ini caranya gampang banget. Ini cuma saya pakai single crochet. Jadi ini kita mulai lagi dari awal. Kita mulai dari ujung sini ya. Ini ekornya nanti kita selipin. Jadi caranya seperti ini. Kita keluarin. Kita bikin 1 chain. Bikin 1 single crochet di setiap stitchnya.
Jadi kita masukkan jarum kita ke setiap stitchnya. Kita masukkan di setiap stitchnya 1 single crochet. Di row yang kedua itu saya bikin half double crochet. Yang ini saya bikin half double crochet di setiap stitchnya. Terus di nextnya ini double crochet. Kemudian ini juga double crochet. Terus terakhir single crochet dengan picot. Jadi 5 single crochet 1 picot, 5 single crochet 1 picot gitu. Oke guys. Terus tinggal yang di belakang ini saya tinggal tempelin hook di sini. Jadi cuma nanti pakainya gampang, kita tinggal nyambungin aja. Oke. Karena video kali ini saya mau khususkan untuk cara ngebaca pattern, jadi saya nggak jelasin lebih detail tentang yang ini ya. Ini semua caranya di yang bagian bawah ini gampang kok, cuma single crochet, next row-nya itu half double crochet, next row-nya double crochet, kemudian ini half double crochet lagi, baru single crochet.